Ya, baik, silakan dibariskan, rapikan barisannya. Kemudian tidak ada yang bercanda ataupun tidur ya. Ya, sekali lagi fokus untuk mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan berupa umur, berupa kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu ini adalah sebuah amalan. Amalan menuju surga. Sebagaimana kita jami'an menghafalnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian tentunya kita senantiasa mengingat salah satu keutamaan majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa fi man indah. Salah satu keutamaan majelis ilmu yaitu tidaklah berkumpul wa majtama'a qaumun, suatu kaum di salah satu rumah-rumah Allah yaitu masjid, mempelajari Al-Qur'an, saling mengajarkannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan timbul yaitu ketenangan di dalamnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga diliputi, dinaungi oleh malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang menuntut tersebut tangan para malaikatnya, menaungi sampai dinaungi oleh malaikat. Maka timbul pertanyaan, ketika kita beramal soleh, kita beribadah, ada dua kesimpulan yang harus kita ketahui. Ya, apa itu? Ya, yang pertama yaitu kita memohon agar kita menuntut ilmu ini. Kita belajar, yang merupakan salah satu ibadah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama bisa diberikan untuk mudah jalan menuju surga. Yaitu apa? Di akhirat nanti. Yang kedua apa? Ya, terkumpul di dalam sebuah doa yang selalu kita panjatkan setiap saat. Yaitu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini taukid, penekanan yang akan kita bahas. Yang pertama, kita memohon kepada Allah kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kemudian surga, dan yang terakhir wa qina adzabannar, dan kami berlindung darimu ya Allah dari azab api neraka. Maka pembahasan kali ini kita akan membahas kitab yang sangat penting, yaitu kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar yang akan kita bahas yaitu ada dua insyaallah.
yaitu dosa pembunuhan dan dosa meminum khamr atau minuman keras. Ya, dua ya. Dosa pembunuhan dan dosa meminum khamr. Ya, kenapa kita belajar, kita mendengar ilmu tentang hal ini? Ya, salah satu lagi, kita sering membaca ayat dan sangat banyak ayat yang kita baca tentang ancaman dan azab orang-orang yang ingkar kepada Allah, dan salah satunya dosa membunuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu di dalam surat yang kita sudah hafal. Yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 56. Azab Allah salah satunya yaitu kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang yang berdosa. Yaitu apa? Setiap kali kulit mereka hangus dibakar, mereka berteriak, dan kulit tersebut setelah hangus, setelah gosong, kami ganti kembali dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab terus-menerus. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yusqa mimma'in shadid, dan kami berikan minum untuk mereka air dari nanah, air nanah. Kemudian surat yang sering kita dengar di dalam atau di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya, Allah katakan tidak ada makanan bagi mereka penduduk neraka selain pohon yang berduri, pohon zakum, yang ketika orang tersebut kelaparan memakannya, tersangkutlah di tenggorokannya dan tersedaklah dia. Ketika mereka haus, mereka pun minum dari air nanah dan terpotonglah usus-ususnya. Buat siapa itu? Ya, salah satunya buat para pembunuh ya. Kenapa kita katakan demikian? Dia data statistik ya dari salah satu Baris Krim Polri ya. Indonesia salah satu kasus pembunuhan terbanyak. Di tahun 2024 kasus pembunuhan ada 1106. Ya, 1000 ya, antum berapa sekarang? 300 ya, total. Ini 1000 ya, bayangkan. Tahun 2025, baru setengah tahun ya, dari 1 Januari sampai Agustus, kasus pembunuhan sekitar 8 bulan, yaitu 670 pembunuhan. Kasus 2022, sekitar 854 pembunuhan. Bahkan di Jambi ini sering ya, kalau kita mengikuti berita kasus pembunuhan ya, yang bahkan di sini ada, kalian tahu sendiri ya, di dekat tempat kita ini, Simpang Ahok ya, ke sana, itu ada pembunuhan. Dan kasus motif tersebut kita sudah tahu ya, bahwasanya pembunuhan ini motifnya yang pertama emosi sesaat, nah itu ya, emosi sesaat ya. Emosi tidak tertahankan, akhirnya apa? Ada pisau langsung gitu kan, tuncap ke temannya ya. Kemudian yang kasus paling banyak juga ya para pemuda ya, yaitu sakit hati ya. Nah ini ya, sakit hati orang ketiga biasanya. Dia berdua, ternyata ada orang ketiga, nah dibunuhlah. Nah ini ya, bahkan apa? Banyak kasus ketika apa? Ya, kasus kehamilan di luar nikah, akhirnya apa? Ya dibunuhlah pacarnya ya. Nah, itu banyak. Maka ini sangat berbahaya ya. Dan yang paling penting juga banyak kasus yaitu faktor ekonomi. Ya, ini banyaknya salah satunya bunuh diri ya. Kejerat hutang segala macam, akhirnya mereka pikir bunuh diri bisa menyelesaikan masalah, tapi ternyata ya azab menanti ya.
Nah, ini. Jadi bukan untuk orang kafir saja. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa ya, ayat ke-93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Allah mengancam orang-orang yang sengaja membunuh. Allah katakan, barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman, seorang yang beriman dengan muta'ammidan, sengaja ya, maka balasannya jahannam khalidan fiha, neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Allah murka, Allah melaknatnya dan menyediakan azab yang besar baginya. Waliyazubillah. Maka ini adalah sebuah nasihat untuk kita semua dari kasus-kasus pembunuhan tadi ya. Teman membunuh temannya, teman SMA ya ada. Membunuh neneknya, bahkan membunuh suami ya. Karena melihat suami menghabiskan uang, misalnya, diikat di sebuah tiang tangga, akhirnya dibakar. Itu ada ya. Bahkan suaminya ini aparat ya. Nah itu. Ketika sudah diikat tidak bisa berdaya ya. Nah itu akhirnya apa? Penyesalan. Setelah itu penyesalan ya. Baik. Maka ada 5 kesimpulan yang dapat kita rincikan di dalam ayat ini ya. Yang pertama, orang yang membunuh diancam neraka jahanam. Itu yang pertama ya. Kandungan ayat ini tadi ya, surah An-Nisa ayat 93. Diancam neraka jahanam. Kemudian khalidan fiha, kekal di dalamnya. Meskipun ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya kekal di sini tinggal yang sangat lama ya. Selagi dia masih ada keimanan, maka dia akan keluar, kecuali syirik ya, syirik besar. Nah itu ya. Kekal khalidan fiha. Kemudian wa ghadiballah, Allah murka, Allah marah kepadanya ya. Allah murka yang ketiga ya. Allah murka. Kemudian yang keempat, wala'anahu, dan Allah melaknatnya. Apa itu laknat? Ya, perlu kita ketahui bahwasanya laknat ini adalah dijauhkan dari rahmat Allah ya. Salah satunya orang-orang yang dilaknat adalah yang mencukur alis. Itu ya, dilaknat. Gaya-gayaan. Kemudian menyambung rambut. Ini buat yang akhwat ya. Tidak boleh ya. Menyambung rambut, kemudian juga mengikis, ya salah satunya alis juga ya tadi ya, merapikan alis itu ya. Nah ini salah satu yang dan yang paling syadid ya, yang keras ancamannya itu tadi orang yang pakai tato permanen. Itu ya, itu salah satu terhalang wudu ya. Tetapi kecuali orang tersebut bertobat. Orang tersebut bertobat, berusaha menghilangkan atau semampunya ya. Insya Allah sudah dimaafkan Allah. Nah itu. Jadi orang-orang yang dilaknat Allah ini dijauhkan dari rahmat Allah. Apa salah satunya? Ya hidupnya tidak tenang ya. Ya hidupnya tidak tenang. Ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan tafsir dari ayat tersebut yaitu seorang mukmin akan selalu diberikan kelapangan ya, hidupnya menjadi tentram, tidak susah selagi dia tidak membunuh. Ya, Nabi SAW mengatakan, la yazalal mar'u
fi fi fushatin min dinihi malam yusib daman haroman. Seorang mukmin akan selalu berada di dalam kelapangan dalam agamanya selama ia tidak membunuh atau menumpahkan darah orang lain. Maka Syekh Utsaimin mengatakan orang tersebut dadanya sempit ya, tidak tenang. Makanya ketika kita melihat orang-orang yang berdosa yang melakukan sebuah kesalahan itu, khususnya buronan ya, dikejar, akhirnya ujung-ujungnya dia menyerahkan diri ya. Bahkan ada sebuah kisah dia memenggal kepala temannya, dibawa ya, digotong dengan tangan, tapi dia ke polisi menyerahkan diri. Ketika ditanya, ya hidup saya tidak tenang katanya, menjadi buronan ya. Baik. Itu ya. Nah, ini adalah salah satu ancaman membunuh orang mukmin ya, orang yang beriman. Adapun yang kedua, yaitu membunuh orang kafir. Nah, ini juga ya, sedikit kita akan rincikan. Tidak semua orang kafir itu halal darahnya ya. Tidak semua orang kafir itu halal darahnya. Allah Subhanahu wa taala merincikan di dalam surat Al-Mumtahanah. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir engkau dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Maka namanya kafir mu'ahad ya. Kafir mu'ahad ini kafir yang dalam perlindungan. Turis ya, salah satunya ya. Turis itu tidak boleh dibunuh ya. Maka sungguh miris teroris-teroris yang ngebom ya dulu ya. Misalkan di Bali ya dulu ya. Bunuh diri lagi. Ngebomnya bukan dilempar tapi dia ngumpul lah, bom bunuh diri. Ya. Itu tidak boleh ya. Kafir yang dilindungi. Adapun kafir yang boleh dibunuh adalah kafir yang memerangi kaum muslimin, namanya kafir zimmi ya. Ya. Contohnya apa? Misalkan Indonesia ya, negara kita diserang misalkan. Diserang. Nah, kita wajib mempertahankan diri ya. Jangan kabur. Sembunyi gitu ya. Jadi itu yang boleh. Adapun yang selain itu tidak. Baik. Kemudian tentang pembunuhan ini, itu adalah pembunuhan yang sengaja ya tadi ya, yang jelas-jelas. Namun ada yang pembunuhan itu secara tidak langsung dia membunuh. Contohnya ya, kita memiliki makanan. Makanan ini basi gitu ya, sudah 3 hari lah misalkan. Ya udahlah, daripada sayang, mending saya kasih teman saya itu yang lagi kelaparan gitu ya. Tanpa dia ketahui, dimakanlah. Ternyata dia keracunan, meninggal ya. Nah, kita sudah terlibat kasus pembunuhan ya. Hati-hati ya. Kemudian misalkan ada kabel di rumah. Kabel atau di asrama, kabel itu tidak terlilit ya. Kabel bolong lah misalkan ya. Kita disuruh, tolong benarkan misalkan, ada suami istri misalkan, tolong benarkan kabel yang bolong itu, iya nanti gitu kan. Dianggap remeh ya. Ternyata ada ketumpahan air, akhirnya kesetrum ya, meninggal. Nah itu ya, sering ya. Anak misalkan, cas kabel ya. Ketika orang ngecas, itu yang terbaru ya. Ada kabel cas HP itu tidak dicabut. Ternyata ada anaknya balita dimakan ya. Dimakan kabel casnya itu yang masih colok, meledak ya di bibirnya, meninggal ya.
Nah, itu salah satunya. Jadi itu kelalaian. Dan kelalaian ini membuat kita tadi menyesal ya. Menyesal, dan kita harus memperhatikan lingkungan ya. Lingkungan di sekitar kita, jangan kita tak acuh melihat, oh itu bukan punya saya, bukan urusan saya. Nah, itu ya. Melihat misalkan paku, ada kayu ya, tergeletak kayu, ada paku misalkan berkarat, ya udahlah, saya nggak kena juga misalkan. Ternyata temannya kena, tetanus, meninggal gitu ya. Nah, itu sering ya. Jadi itu adalah bentuk kepedulian kita ya. Baik, itu tentang sedikit pembunuhan ya, yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala atau dimurkai. Namun ada pembunuhan yang memang itu dibolehkan ya. Pembunuhan yang hak. Apa itu? Ya, pembunuhan yang dilakukan yaitu atas dasar kisos. Kisos itu dibolehkan atas izin pemerintah ya, salah satunya pemerintah Islam, yang mana ketika seseorang membunuh dan keluarganya tidak terima ya, keluarganya tidak terima, akhirnya keluarganya menuntut kisos, bunuh juga. Maka ada algojo ya namanya, algojo menyiapkan pedang atau samurai, akhirnya memenggal ya orang yang membunuh tadi ya. Nah, itu adalah dibolehkan kisos ya. Namun wali ya, wali orang yang dibunuh tadi ketika korban telah meninggal, itu boleh ya. Boleh dia meminta diat atau penebus ya. Yang didenda ya. Kita disuruh menebus ya. Bahkan menebus 10 kali lipat pun itu boleh haknya ya. Akan tetapi lebih bagus lagi memaafkan ya. Tetapi itu tadi berat ya. Jadi itu salah satu yang dibolehkan, yaitu kisos ya. Dan di hari kiamat orang-orang yang dibunuh ini tanpa hak ya. Maka Rasulullah SAW katakan, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga ilmu agama itu dicabut, banyak terjadi gempa, waktu menjadi cepat. Nah, ini ya, sudah apa belum terasa seperti kalian? Tiba-tiba sudah tahun aja gitu kan. Tiba-tiba selesai gitu kan. Sudah tamat gitu ya. Nah, ini waktu cepat ya, cepat berlalu ya. Sering terjadi gempa. Kemudian muncul fitnah-fitnah. Ini salah satunya fitnah yang terjadi, yaitu pembunuhan. Kemudian dan juga sehingga harta menjadi banyak sampai berlimpah. Ini harta salah satunya apa? Dimunculkannya emas ya di Gunung Efrat ya. Itu. Maka kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Akan tetapi ketika harta kita mempertahankan harta ya. Ketika kita lagi melewati sebuah jalan, ada yang menodong misalkan ya. Ada yang ingin mengambil motor, kita mempertahankan diri. Dan di dalam syariat, ketika kita mempertahankan diri tetapi meninggal ya. Nah, itu kita mati syahid ya. Ya, dibolehkan. Mempertahankan harta. Namun perlu dipertimbangkan ya, selagi nyawa lebih berharga ya. Ya, harta bisa dicari ya. Harta bisa dicari tapi nyawa tidak. Ya, ketika sudah ini ya udahlah gitu ya. Bagaimana lagi kalau kita lawan ya dar gitu ya, ditembak habislah gitu ya, meninggal ya. Ya, jadi pertimbangan. Jangan mentang-mentang wah saya syahid nanti itu. Nah, itu ya. Jadi tetapi itu dibolehkan ya, untuk mempertahankan harta, itu dibolehkan. Namun terkadang terbalik ya, ketika kita mempertahankan diri, korban membunuh si pelaku, nah itu bisa masuk penjara ya. Misalkan ada begal,
kita menang, dia meninggal. Nah, kita bisa masuk penjara ya. Ketika hukum selain Islam ya. Nah, itu perlu diperhatikan juga ya. Nah, itu. Baik. Ala kulli hal, ya dengan pengetahuan ini mudah-mudahan ketika kita timbul emosi ya, emosi memuncak, kemudian pengennya tadi ya membunuh segala macam, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, kita mengetahui atau kita menasihati ya tentang bahaya hal-hal seperti ini, karena khususnya di Indonesia sudah banyak terjadi ya. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu dosa meminum khamr ya. Dosa meminum khamr. Ya, atau alkohol ya. Ya. Coba ya, Ana mau tanya ya. Mungkin ada yang bisa ini, apa beda dibius dan pingsan, dibius tetapi tidak pingsan, setengah sadar lah, dan setengah sadar gara-gara minum khamr atau alkohol, ada yang bisa? Atau pengalaman? Ada yang berani? Boleh? Ada yang berani? Salah tidak apa-apa ya. Beda orang dibius itu kan ibaratnya katanya ngefly gitu ya. Apa itu? Nah, katanya kayak melayang, tetapi beda sama khamr ya. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, tidak ya. Baik, ada? Tidak ya? Ada? Atau yang kira-kira saja ya? Mungkin belum pernah ya? Ya, alhamdulillah ya kalau belum pernah ya. Ya, ini perbedaannya ya. Kalau dibius itu setengah sadar bahkan pingsan ya. Langsung ya. Langsung kayak tidur, hilang kesadaran. Namun kalau minum tadi mabuk ya, minum khamr, dia menjadi rileks, katanya seperti terbang gitu ya. Kemudian ya tadi hilang keseimbangan. Tapi dia tetap merasakan tadi kenikmatan gitu ya, seperti dia menghayal seperti raja gitu ya. Bisa apa? Pikirannya itu kemana-mana. Masih, tetapi kalau pingsan sudah langsung tidur, hilang sadaran ya. Kemudian tadi mabuk berat ya. Ya. Tetapi dampaknya tadi bisa koma ya. Koma ini gara-gara biasanya miras ya. Miras itu alkohol yang dicampur, aduk-aduk, akhirnya meninggal ya. Dicampur ya tanpa dosis yang jelas itu ya, namanya ini apa itu? Pil koplo segala macam ya. Nah, itu akhirnya meninggal. Tetapi katanya enak gitu ya. Akhirnya dia meninggal gara-gara mabuk itu ya. Baik. Yang pertama, ya kita perlu ketahui ya tentang khamr ini supaya kita tidak coba-coba ya menyicip. Ya. Ya, kita akan sedikit membahas. Ya, perlu diketahui, khamr ini di dalam Islam itu tidak langsung diharamkan ya. Ternyata ada 4 tahapan. 4 tahapan ketika khamr ini diharamkan. Yang pertama, pengharaman arak ya atau khamr ini
di awal Islam itu dibolehkan ya. Dibolehkan. Ayatnya yaitu wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu syakara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun ya. Di surah An-Nahl ya 67, dan dari buah kurma dan anggur kami membuat minuman yang memabukkan ya, dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal. Itu yang pertama, tahapan pertama boleh ya. Kemudian tahapan kedua di dalam ayat ya. Mereka menanyakan kepada engkau ya Muhammad tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat dan beberapa manfaat, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya ya. Baik. Tahapan yang ketiga ya, ini tadi ntar. Yang pertama dibolehkan. Yaitu ayat yang An-Nahl ya. Kemudian ayat yang kedua yaitu Allah menyindir ya tentang arak ini ya. Baru sindiran ya. Tentang arak itu kurang bermanfaat ya. Manfaatnya sedikit. Namun yang ketiga ya. Di dalam An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun itu ya. Boleh minum tetapi jangan ketika waktu sholat. Itu yang ketiga ya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu benar-benar sadar gitu ya. Jadi sebelum sholat tuh harus benar-benar sadar. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, terakhir ya. Ini dalil Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamr ya, judi dan juga berkurban atas untuk berhala ya, dan mengundi nasib dengan anak panah, semuanya adalah perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dan seketika itu homer-homer yang ada di gentong-gentong ya, sahabat buang ya ke jalan ya, dibuang ke jalan ya, para sahabat langsung taat ya ketika turun ayat itu. Tetapi Rasulullah tidak memerintahkan untuk menyiram sama air ya. Ini dalil bahwasanya homer itu sifatnya najis tetapi zatnya itu tidak najis ya, kecuali memang yang dari zatnya babi atau segala macam ya. Dan ini juga dalil untuk menolak bahwasanya apa? Ya, parfum yang mengandung alkohol ya, itu tidak apa-apa ya untuk sholat ya. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh karena ada alkohol. Nah, kita menolaknya tadi. Dalilnya para sahabat membuang ya gentong-gentong yang berisi homer di jalan, tetapi Rasulullah tidak menyuruh tadi membersihkan. Ini ya. Maka sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Baik, maka kita rangkum di sini ada 3 dosa bagi peminum homer. Nah ini ya penting ya. 3 dosa bagi peminum homer. Boleh dicatat ya. Ya, supaya yang pernah nyicip atau ini tergugah ya. Ya, yang pertama, pecandu homer itu disamakan dengan para penyembah berhala. Yang pertama ya. Pecandu homer itu disamakan dengan penyembah berhala ya. Ya, dalilnya ya Nabi SAW mengatakan mudaminul homri ka'abidi wasan ya. Pecandu homer seperti penyembah berhala. Nih. Nah, apakah kita mau disamakan penyembah berhala berarti kafir ya? Ya. Tentu tidak. Berarti ini salah satu dosa besar maksudnya ya. Kemudian yang kedua,
pecandu khamr diancam tidak masuk surga. Nah ini. Tidak masuk surga ya. Ya, ayatnya ini hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah mudminu khamrin ya. Mudminu khamrin. Pecandu khamr tidak akan masuk ke dalam surga. Ini ya. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah. Yang kedua ya. Dan yang ketiga ini yang sangat penting ya. Yang ketiga, sholat peminum khamr tidaklah diterima 40 hari. Nah ini. Namun sholat tetap. Jadi enak nih, malas-malasan tidak usah sholat. Nah tidak ya. Sholat tetap, tetapi pahalanya tidak ada. Kewajibannya tetap. Ini maksudnya ya. Ya, di dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, Rasul mengatakan, khamr adalah induk berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Jika ia mati dalam keadaan khamr masih di perutnya, itu ya, masih perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliyah, ya, orang jahiliyah. Hadis riwayat At-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Albani ya. Nah ini teguran. Sekali lagi tadi, sholat tetap ya, sholat tetap, tetapi tadi pahalanya tidak ada ya. Ini ancaman dan insya Allah Allah maha menerima taubat. Kita kata taubat, walaupun tadi ya, setetes, tidak boleh ya, nyicip gitu kan, setetes gitu ya. Setetes penasaran gitu, tetap tidak boleh. Karena sekarang banyak merek-merek yang mengundang penasaran gitu ya. Nah itu ya. Baik, mungkin sedikit dari kita yang bisa kita sampaikan. Sekarang ya ada pertanyaan ya, ada yang bisa jawab. Ya, yang pertama tadi kita akan menanyakan ya. Untuk ikhwan ya. Ya. Apa ancaman orang yang membunuh dari Allah tadi ya? Boleh tunjuk tangan? Ya. Ya, terus? Qadir, tadi dia nunjuk pertama. Kekal di neraka. Bisa? Hah? Lewat atau skip? Sama aja. Hah? Lewat atau lanjut? Siapa? Nah, itu Gali. Apa? Terus? Ya, terus? Ya, cukup ya. Gali ya. Satu lagi, 3 ancaman Homer tadi. Siapa? Hai. Arsyap. Ya, Arsyap. Ya. Ya. Terus? Ya, itu ya. Pertama tadi ya. Ya, silakan. Gali Ta'al. Ya. Ya. Ya, itu sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa diingat ya. Dan bisa diamalkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.